Mas Lukman, tim Mas Lukman. Halo. Ya baik, siap Bang. Oke, Mas Lukman ini ketua tim Instun ITS. Ya benar. Silakan Mas. Oke, bisa di share screen Mbak yang PPT yang sudah saya kirim. Oh ya, sebentar. Boleh perkenalan timnya dulu Mas sambil menunggu. Oke, ya. Oke, perkenalkan nama saya Lukman Arif Adianto. Di sini saya selaku ketua tim dari tim Instone bersama anggota saya yang hadir yaitu Indriani Aramita Mentari. Kami berlima, sebenarnya kami berlima, cuman yang hadir bertiga. Yang hadir dua, yang tiga nggak bisa hadir. Jadi dengan saya Lukman Arif, kemudian yang kedua Indriani, yang ketiga Nur Robi Karamana, yang keempat Hari Wardana, yang kelima yaitu Nurfani Arifuddin. Saya menciptakan sebuah inovasi atau gagasan ide yaitu sebuah alat desain berjudul teknotemperatur. Apakah sudah, Pak? Sebentar Mas. Oke. Ini dari satu jurusan semua atau gimana Mas? Iya, kami dari satu jurusan Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Satu angkatan juga berarti Mas. 3 satu angkatan, 2 yaitu Indriani dan Nurfani Arifuddin itu adik kelas, adik tingkat. Oh. Mungkin bisa saya share saja Mbak kalau misal. Oh iya Mas. Iya. Karena dari saya agak lama. Iya. Oke. Teknotemperatur. Sebenarnya apa sih itu teknotemperatur? Kok nama-namanya keren banget gitu, guys. Teknotemperatur adalah sistem pengenalan pola suhu tubuh menggunakan sensor LWR dan pengolahan citra sebagai tindak lanjut pencegahan penyebaran COVID-19 yang terintegrasi ke pemerintah dan rumah sakit. Oke, perkenalkan nama saya Lukman Arif Adianto, kemudian yang hadir Andriani Aramita Mentari, dan 3 teman saya yang tidak bisa hadir. Apa sih yang melatar belakangi adanya gagasan ide kami? Yaitu yang pertama, masih melakukan kontak fisik untuk mengukur suhu tubuh manusia. Yang kedua, proses alur informasi yang diterima oleh pemerintah pusat dan daerah itu kurang cepat dan aktual. Yang ketiga, tidak adanya notifikasi jika suhu tubuh manusia tersebut melewati batas normal. Dikutip dari worldmeters.info coronavirus, di Indonesia merupakan negara urutan 24 di dunia yang kasus COVID. Terus untuk region Asia, Indonesia menempati urutan nomor 5 yaitu total kasus 103.303 dan 58.173 pasien dinyatakan sembuh. Ini data dari tanggal 28 Juli 2020. Jadi barusan. Berikut adalah desain dari alat teknotemperatur. Yaitu terdapat 2 kamera, yaitu yang pertama yaitu kamera sensor yang berguna untuk menyensi suhu tubuh. Yang kedua yaitu kamera biasa yang berguna untuk menangkap gambar wajah manusia apabila dia tersensor, terdeteksi COVID. PPT-nya Mas, nggak kelihatan Mas. Nggak kelihatan? Iya. Belum ada. Oh belum ada.
Udah kelihatan apa belum? Belum. Dari saya udah ada dari tadi. Oh, dari tadi. Untuk yang lain apa ada tim? Untuk yang lain apakah udah ada PPT-nya? Dari Sudah, aku Pak. sudah ada. Sudah ada. Sudah dari aku. Apa bisa lanjut? Lanjut. Silakan dilanjutkan, Mas. Oke. Yang menjadi tujuan kami yaitu yang pertama menghindari kontak fisik. Yang kedua yaitu meningkatkan kewaspadaan dan penanganan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu informasi diperoleh secara real time. Yang keempat mempercepat pengukuran. Apa sih sasaran dari gagasan ini kami? Yaitu yang pertama yaitu supermarket atau mall. Yang kedua bandara. Yang kedua kantor, bandara, stasiun, terminal, atau fasilitas publik lainnya. Kan lagi gencar-gencarnya nih, kayak mall, bioskop akan buka, tapi dengan sesuai protokol yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini menjadi pokok sasaran kami, agar setiap orang yang keluar masuk dari mall atau tempat keramaian itu tetap bisa tersensi melalui suhu tubuhnya. Model kecerdasan buatan. Yang pertama, apa sih data-data apa sih yang kita butuhkan untuk melakukan proses gagasan ide ini? Yang pertama yaitu suhu tubuh, yang kedua suhu lingkungan, yang ketiga kelembapan udara, yang keempat intensitas cahaya matahari. Kemudian data tersebut dimasukkan kepada neural network, di mana data tersebut nanti akan diproses menjadi sebuah data digital yang kemudian nanti akan diteruskan ke output berupa pasien yang terdampak COVID. Output berupa pasien yang suhu tubuh tadi. Berikut adalah alur komunikasinya, yaitu yang pertama, seperti tadi, suhu tubuh, cahaya, kelembapan, dan suhu lingkungan. Kemudian diteruskan ke sensor kamera LWR, yaitu sensor kamera infrared yang berguna untuk menyensing suhu. Kemudian diolah juga melalui pengolah citra. Kemudian data dilanjutkan ke controller, yaitu Raspberry Pi 4. Kemudian data tersebut diolah dan dikirimkan ke aplikasi pemerintah dan rumah sakit. Setelah itu, bagi orang terdampak yang memiliki suhu tubuh di atas 37,1 derajat, itu nantinya akan dipantau melalui SMS, pesan singkat. Untuk spesifikasi alat, yaitu yang pertama, kamera LWR, long wave infrared, kemudian yang kedua Raspberry Pi 4, yang ketiga Raspbian Linux Operation System, yang keenam software untuk membuat aplikasi, software OpenCV dan Eclipse IDE, C++, yang keenam yaitu kamera digital untuk menangkap gambar, yang keenam yaitu kamera laptop atau komputer yang berguna untuk melihat data. Berikut adalah desain prototipe dari teknotemperatur. Ini di sini terdapat micro SD, yaitu penyimpan data bagi orang-orang yang memang data suhu tubuhnya sudah tercatat. Kemudian sensor, yaitu lepton thermal kamera FLIR. Kemudian kamera untuk menangkap wajah apabila dia terdampak suhu tubuh COVID. Kemudian dikontrol melalui Raspberry Pi 4, kemudian data dikirim ke komputer, yaitu sebagai pelihat data dan pencatat data, penginput data, kemudian disambungkan melalui jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Nah, berikut adalah tampilan visualisasi. Untuk tampilan visualisasi ini yang pertama yaitu ini adalah tampilan visualisasi di user interface yang tersambung oleh detektor. Di sini melibatkan detektor yang diletakkan oleh
beberapa wilayah seperti nama lokasi, alamat, provinsi, dan kota. Klik login, next lagi. Lalu kita memasukkan setelah ada notifikasi di TT teknik temperatur, jika detektor tersebut melewati batas suhu di atas suhu normal, maka dia akan membunyikan alarm serta terdapat notifikasi di sebelah kanan, yaitu memasukkan nama, NIK, nomor HP, dan alamat tempat tinggal. Klik save. Next. Tampilan visual ini, halo? Mohon maaf untuk timnya Mas Lukman, boleh saya potong sebentar? Oh iya. Oh ya, jadi gini, ada pesan dari Mas Al-Ghazi kalau Masnya ini sedang menuju ke bandara, ada panggilan. Oh, jadi Nah, berhubung ini ada pertanyaan untuk Mas Al-Ghazi, boleh minta kesempatannya untuk dijawab dulu. oke. Mohon maaf ya, Mas. Iya. Nggak apa-apa. Sampai habis dulu aja nih. Ini udah nanggung. Nggak apa-apa. Oh ya. Boleh. Oke, lanjut. Boleh dilanjutin, Mas? Ini adalah tampilan visualisasi di aplikasi rumah sakit, yaitu kita harus memasukkan dulu rumah sakit mana saja daerahnya, yaitu seperti provinsi, kota, rumah sakit, dan alamat. Klik login, next. Nah, di sini setelah masuk login, maka dia akan muncul pada gambar sebelah kanan, sebelah kiri, yaitu seperti nama tempat detektor yang diletakkan, dan alamat serta jumlah ODP yang terdeteksi oleh detektor yang di batas suhu normal. Jika ingin tahu siapa saja yang terdeteksi tersebut, klik OK pada kolom teks, maka dia akan munculkan gambar sebelah kanan, yaitu seperti nama, alamat, NIK, nomor HP, waktu, dan tanggal, serta sudah melakukan pemeriksaan atau belum di rumah sakit terdekat. Jika belum melakukan pemeriksaan, maka dia akan bertanda silang, dan jika belum, maka jika sudah, maka dia akan centang dan melakukan ada hasil positif atau negatif dari virus corona. Lalu klik save dan send ke aplikasi pemerintah. Next. Langsung tampilan di sini tampilan visualisasi di aplikasi pemerintah. Yaitu kita harus memasukkan dulu pemerintahnya seperti provinsi, kota, dan nama instansi. Klik login, maka dia akan muncul gambar sebelah kanan, yaitu cakupan wilayah Indonesia yang terdeteksi wilayah Indonesia, provinsi, kota, dan kabupaten. Next. Lalu, jika kita ingin tahu daerah mana saja yang dideteksi oleh detektor, maka kita harus cari dulu seperti provinsi. Klik Jawa Timur, maka dia akan memunculkan data penduduk yang terdeteksi oleh detektor dan data pasien rumah sakit yang sudah melakukan pemeriksaan atau belum. Sudah ada. Oke, demikian presentasi dari kami. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Oke. Mas Lukman dan timnya atas penjelasan mengenai alatnya. Keren banget, Mas.